muka ketemu muka. Pas dia buka pintu, kuntilanak. Iya, langsung papasan dia, papasan di muka ketemu muka. Itu gimana tuh menurut lu? Pingsan. Miring, gue tidur miring madep tembok. Mm-mm. Di kuping gue itu ditangisin. Kuntilanak nangis di kuping lu. Nangis di kuping gue. Sosok semacam ular, gede banget, ularnya gede. Kepalanya manusia, perempuan. Oh jadi dia nemuin sosok ular gede, kepalanya orang. Badan setengah badannya itu manusia ke atas. Setengah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CSDM yang udah klik video ini, yang udah mampir di channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita seram dan kisah-kisah legenda ya. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol merahnya, klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya dari channel ini. Kemarin ada kawan gue yang dari Jakarta Timur, sekarang gue kedatangan tamu lagi dari kawan lama gue ini yang tinggal di daerah Jawa Barat, Depok. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita kulik-kulik aja apa kehidupan kawan lama gue ini tentang di kehidupannya, tentang kehidupan mistis. Oke, gimana bang? Gimana apanya tuh? Selama selama lu tinggal di daerah keluarga lu nih yang di daerah Jajal ya bang ya. Yeah. Kebetulan dia masih tinggal bersama orang tuanya ya bang. Nah jadi menurut ente apa tuh yang ngerasain selama masa-masa dari kecil sampai sekarang ini yang pengalaman mistis ente bang? Macem-macem. Apa ada aja. Gua waktu itu pernah ya. Jadi daerah gue tuh waktu itu ada gusuran kebetulan. Gusuran untuk jalan tol. Oh gusuran yang tol itu kan? Iya, buat jalan tol. Tadinya kan itu daerah lumayan padat penduduk. Tapi masih ada sawah. Gitu. Oh berarti sebelum tol berdiri itu udah ada sawah gitu? Ada sawah, masih ada sawah di situ, masih ada sawah lumayan. Oh, sawah jadi sama empang tuh masih ada di situ. Jadi gini CS, dulu sebelum adanya tol ya? Iya tol. Sebelum adanya tol apa itu? Tol Depok ya? Tol Jati Jajar ya? Sebelum adanya tol Jati Jajar itu dulu di situ ada letak sawah ya, sawah sama kebun-kebun gitu ya? Iya masih. Nah, setelah itu dibikinlah pembangunan untuk pembuatan jalan tol. Nah, aura mistis apaan bang yang di situ yang pernah ente rasain selama pembangunan jalan tol itu bang? Tadinya mah gue biasa-biasa aja, namanya mungkin udah lama tinggal di situ, kecil dari situ ya kan, kecil di situ. Awalnya mah biasa aja. Nggak ada. Kemungkinan kebetulan yang pas gara-gara penggusuran tol itu, itu banyak ya kejadian itu. Kejadiannya? Macam-macam dari beko, lu tau beko kan? Yang Mobil gede beko itu tuh yang yang buat ngeruk tanah tuh. Iya, tanah. Kan ini rodanya kan rantai tuh. Oh iya, Keteng tuh. baja. Iya kan? Itu putus. Bisa putus kayak gitu. Putus tadinya kan orang proyek mikirnya oh ya udah mungkin udah lapuk kan. Nah ternyata putusnya itu kebetulan mau nguruk inian, ada sumur kebetulan di situ. Sumur bekas rumah apa sumur apa? Sumurnya kurang jelas ya asal usulnya, cuman emang itu tadinya kan emang bekas apa, jadi itu tuh bekas sawah. Dibangun kayak model ruko gitu. Iya. Nah tapi si rukonya itu Berubu enggak nggak gusur si sumurnya nggak digusur sama si yang bangun ruko. sama pembangun ruko itu enggak? Nah, sebelum tol digusur nih, sebelum Pembangunan tol. Itu tadinya ruko. Iya. Nah, di ruko itu ada sumur. Nah sumurnya itu nggak ditutup
ditutup atau nggak diapa-apain lah sama yang bikin ruko. Oh, gitu. Nah, jadi sebelumnya itu sempat ada orang yang jualan apa gitu di ruko itu, cuman nggak pernah jalan lama. Usahanya nggak pernah manjang gitu. Akhirnya jadi ruko kosong itu lama. Ada setahun 2 tahun. Lebih. Wih, angkat Lebih, dong. itu lebih. Terbengkalai lah, cuman emang bangunannya masih bagus, cuman terbengkalai. Nah kebetulan pas penggusuran itu, pas di bagian si rukonya itu bangunan udah rubuh, cuman tinggal si sumurnya, jadi mau di perataan tanahnya. Itu truk beko putus. Pas mau ngancurin sumur itu. Mm-mm. Berarti kan itu sumur mau dihancurin. Mau diuruk, mau Diuruk, diatur, ya kan, mau segala diratain macem ya. ya, mau diratain tuh putus. Tadinya kirain itu cuman, ya mungkin rantainya udah lapu atau gimana gitu. Udah waktunya di-upgrade lah ya. Oh. Nah ternyata usut si supir ada yang dilihat, ada sesuatu dia ternyata. Ngeliat apa? Jadi dia ngeliat salah satu sosok semacam ular gede banget, ularnya gede, kepalanya manusia perempuan. Oh jadi dia nemuin sosok ular gede, kepalanya orang, Setengah badannya itu manusia ke atas. setengah badannya manusia. Nah, tapi di dahinya itu ada kayak mustikanya gitu. Nah itu pengerjaannya malam apa gimana? Malam apa siang? Itu nonstop 24 jam. Oh pekerjaan pembangunan tol itu non-stop 24 jam. 24 jam. Nah itu pas ditampakin siluman ular gitu. Itu menjelang maghrib. Oh menjelang maghrib. Itu iya sore menjelang maghrib. Oh jadi pas sore menjelang maghrib itu masih aktivitas masih lanjut. Masih jalan. Oh, jadi mungkin yang punya wilayah situ marah, Betul. nampakin diri, Kemungkinan seperti kamu itu. bekok lah kena sasarannya sasaran. gitu. Serem juga berarti. Itu supirnya juga, si supir bekonya itu hampir lewat itu supir. Hampir lewatnya? Hampir lewat ya, mungkin yang namanya ketemu sosok kan biasanya entah ada yang sakit atau apa ya kan. Ya, cuman mungkin dia nggak kuat atau gimana, gue juga kurang paham. Nah, terus Hampir lewat ya, untungnya sih nggak kenapa-napa juga sih dia. itu berarti sampai sekarang pembangunan itu kan udah selesai nih yang kita ketahui sekarang ya. Tol itu udah mulai berjalan lah. Ya kira dipotongin kepala kerbau kalau nggak salah. Selama biar mulus pekerjaan itu Setelah kejadian itu kan dipotongin kepala kerbau. dibikin sesajen itu. Iya. Oh. Ditanamin kepala kerbau. Nah pas jadi juga kan jalannya udah jadi, cuman belum aktif nih. Sempet dipakai sama anak-anak muda lah buat nge-track ya. trek buat balapan. Iya biasa jalannya kayak gitu buat Nah itu nge-track. sempet ada tumbal tuh Meninggal. saat ada yang meninggal. Tabrakan. Dia jatuh. Itu banyak banget yang jatuh. Gitu. Jatuh, ada yang nabrak, ya segala macam lah. Setelah pasca aktif pun sempat kejadian juga sama meninggal juga. Oh berarti selama pembangunan jalan tol itu harus ada tumbal gitu. Maksudnya tumbalnya dari pihak proyeknya yang ngadain apa emang dari Wah itu kurang wilayah? tahu. Itu cuman emang kebetulan sih, itu hitungannya kebetulan. Cuman asal usulnya gue juga kurang tahu itu emang sengaja ditumbalin atau gimana, gue juga kurang paham. Enggak, biasanya pemborong itu kan dia punya inilah kayak semacam apa sih namanya, kalau pemborong itu Apa dia punya apa ya namanya kalau ini kan kalau pengusaha itu kan punya lawyer biasanya ya. Dia punya inilah apa kayak semacam paranormal gitu, apa sih namanya, dampingannya gitu, dia taunya dari situ mungkin apa enggak dari penduduk setempat. Enggak, emang daerah gue kebetulan emang rada ekstrim Sampai sekarang lu masih sempet suka nemuin kayak gitu di situ? ada kebetulan ada. Jadi daerah gue tuh ada perkumpulan perempuan maksudnya kuntilanak. kuntilanak. Iya, jadi emang di daerah gue tuh masih ada satu empang lah, masih ada empang yang bukan empang rawatan, bukan, emang empang yang bekas sisawannya itu. Jadi empang udah gak kepake gitu ya. Masih ada airnya tuh Sampai sekarang? masih ada air. Sampai sekarang masih ada? Masih. Nah lu tahu sendiri kan kalau udah makhluk begituan, perempuan tuh demen deh mandi air.
Oh gitu. Main di air tuh paling demen. Lu kalau udah ketemu daerah-daerah tertentu yang ada air tuh, apalagi yang kayak villa ada kolam renangnya, itu udah pasti ada si perempuan di situ. Oh pantesan kalau perempuan tuh suka mandi basah ya. Perempuan. Jadi tuh sobat CS, jadi kalau kata kawan gue nih sosok kuntilanak apa semacam yang perempuan gitu, dia suka sama yang tempat-tempat ada air, kayak kolam renang, sawah atau sungai gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu aja. Kebetulan itu tuh perempuan emang rada iseng. Jahil. Banget. Tapi lu pernah diinin? Enggak gua doang. Tetangga gua pun pernah ngerasain. Semua penduduk situ pasti jahilin sama itunya makhluk. Cuman sekarang sih udah gak pernah jahilin gua ya. Pas awal tuh gua pindah rumah tadi kan gua karena almarhum kakek gua masih ada, tuh gua masih tinggal sama dia. Almarhum kakek lu. Sama almarhum kakek gua. Itu nggak masalah tuh, nggak kayak gue nemu sesuatu yang aneh lah. Hitungannya dia masih takut lah sama sesepuh situ ya, nggak banyak yang pakai diri mungkin gitu. Nah setelah kakek gue nggak ada, gue pindah rumah nih, rumah baru itu kan. Tapi nggak jauh dari lokasi yang lama. Dekat masih dekat. Nah setelah pindah itu kebetulan itu gue ketemu di belum nyampe sebulan, selang 2 minggu atau 1 minggu gitu. Ketemu malam Jumat satu suruh lagi. Malam Jumat satu suruh. Iya, gue inget banget itu malam Jumat satu suruh. Lu ditongolin? Gue nggak ditongolin sih, cuman gue kan tidur di kamar belakang, namanya itu baru sih dia, mungkin dia gimana kali. Gue lagi tidur jam 3:30 kurang lebihnya. 3:30 itu gue madep tembok kan tidurnya, miring, gue tidur miring madep tembok. Di kuping gue itu ditangisin. Kuntilanak nangis di kuping. Nangis di kuping gue. Itu di kamar posisi? Di kamar, gue di kamar, dalam rumah di kamar, ditangisin gue. Nah itu di posisi di rumah lu itu perempuan ada berapa? Maksudnya kayak kakak lu? Oh, gue berdua nyokap doang. Oh, lu berdua menyokap. Nyokap nggak ngerasa dia lagi nangis enggak? Enggak, nyokap tidur. Tapi lu kebangun tuh pas lu. Kebangun gua gara-gara ditangisin itu kebangun. Cuman gua mau ini kata gua brengsek siapa sih? Ini iseng banget, gua baru pindah juga malam Jumat pisan dan gua mau balik badan nih. Maksud gua mau ngapain sih lu nangisin gua mau balik badan. Kagak bisa. Gua nggak bisa balik badan. Badan lu kayak ngerasa berat gitu. Berat sih enggak, kayak kagak bisa aja ditahan. Kaku gitu. Nggak kaku kan, gue masih bisa gerakin mata, cuman gue nggak bisa. Lo siapa sih di belakang gue, siapa nih nangisin gue gitu? Pengen noleh gitu. Iya, pengen gue lihat gitu, lo ngapain nangisin gue gitu? Cuman gak dikasih. Itu nggak bisa tuh lo nengok gitu. Gak bisa. Itu kuntilanak berarti kuntilanak nggak ada tempat yang lama, itu kuntilanak yang masih di rumah situ. Iya, bukan di rumah sih, sebenarnya bukan di rumah. Jadi emang dia seliweran daerah-daerah gue. Oh jadi dia suka neror. Dibilang error enggak, cuman dia mungkin centil ya, kalau bahasa manusia hidupnya mah centil. Genit. Oh jadi kuntilanaknya centil gitu. Genit itu mah. Jadi siapa aja tuh dia mah dia di Iya. Tapi suka nampakin diri juga. Ada yang pernah ditampakin, kalau gua alhamdulillahnya nggak pernah ditampakin. Ya cuma digangguin pas tidur aja itu, sampai gua nggak balik badan nggak bisa. Sama si Siti itu lu nggak pernah ditampakin, cuman orang lain yang pernah ditampakin gitu. Ada tetangga gua kebetulan dia ngontrak di yang pesisirnya, di dekat yang lebih dekat ke sawahnya nih. Dia baru ngontrak di situ. Itu kan pojok dia kontrakannya. Nah, lampu jalan gua nggak tahu kenapa diganti putus, dibenerin putus, nggak awet, mati mulu tuh lampu jalan. Jadi jalan mau ke kontrakannya dia rada gelap. Nah kebetulan itu temen gua itu yang si tetangga guanya itu, dia mau ngerokok apa mau ngapain ya, karena dia punya bocah kan ya, mau ngerokok mungkin di dalam nggak enak kan, dia mau keluar nih. Dia buka pintu, depan pintu pisan. Astagfirullah. Dia jadi papasan muka ketemu muka. Pas dia buka pintu
Kuntilanak. Iya, langsung papasan di muka. Itu gimana tuh menurut kamu? Pingsan gitu. Pingsan enggak, cuma dia jatuh. Mau ngejerit gak bisa, udah dia ngeliatin tuh kunti aja udah. Lama dia seperti. Lumayan lama tuh dia. 1 detik aja itu hitungannya lama kalau udah ketemu kunti. Habis besokannya dia cerita. Iya, besok baru dia cerita, "Bajingan gue gini." Itu sampai sekarang masih neror juga. Masih suka. Masih. Kadang gue juga sama teman gue dua yang samping rumah gue itu kan ada ya junior gue lah hitungannya. Dia itu masih miara burung kan, lovebird. Dia miara lovebird. Oh, dia ini pecinta burung. Iya. Malam dia nih masih jarang tidur nih, ngembunin burung tuh. Oh, masih depan pintu masih buka. Masih ngurusin burung lah ya, masih buka. Terus Itu warawiri aja tuh dia kadang. Terbang sama terbang gini bolak-balik ngusir teman gua biar masuk. oh, berarti dia sering nampakin ya? Sering, tapi ke gua nggak pernah. Tetangga gua yang pernah. Serem juga. Itu sejarahnya dari zaman uak gua masih ada. Itu katanya di situ. Dari zaman gua masih ada tuh dia pernah ngisengin teteh gua, teteh sepupu gua. Kakak lo. Anaknya si uak gua ini. Jadi dia lagi mandi kamar mandi. Zaman dulu kan belum gabung satu rumah ya. Masih yang di luar kan, kamar mandi luar. Oh, kamar mandi luar. Iya, yang kita keluar pintu belakang dulu baru masuk kamar mandi tuh ya. Iya, pernah ngerasain ya. Iya. Nah dia si teteh gue ini lagi mandi nih pulang gawe malam abad Isa lah, diisengin lah. Kebetulan teteh gue itu dia orangnya peka, bisa ngeliat. Ngadu lah, namanya baru lulus umur berapa sih, baru lulus 23 kali ya, 21 lah. 21 23 ya, range segitu lah. Berarti Masih dia muda kan. kakak lu ditampolin kuntilanak itu pas dia pulang kerja mau mandi. Iya, ngadu ke gua. Nah, terus Sama gua tuh mau ditangkap dikejar kabur. Itu sejarahnya dari zaman dulu emang udah ada, warawiri aja. berarti itu udah lama dong itu. Udah lama. Yang pasca pembangunan tol itu pun gua kan mau ke jalan raya kan nggak bisa nih gara-gara tanah merah kan yang bekas di ada pembarukan. ya, kalau Akhirnya gitu. kan gua muter nih lewat sawah biar nembus ke komplek. Akhirnya gua nggak bawa motor tuh kebetulan. Jadi gua minta jemput teman gua di Sebenarnya ya, janjian lah gua minta jemput. Nah gua jalan dulu, cuman gua nggak bisa lewat jalan yang biasa nih. Akhirnya gua lewat sawah. Pas masuk malam kebetulan gua tuh. jam Gua berangkat jam 11-an. Jam 11 malam tuh. Gua kan masuk jam 12-an. Gua berangkat jam 11. selalu jemput teman-teman lu tuh di situ. Iya, nggak lewat sawah tuh. Kebetulan lagi gerimis kecil, meritik lumayan lah, gerimis kecil. Tapi gua lewat sawah. Ditangisin lagi aja. Lu lagi jalan di sawah. Iya, ditangisin gua. Ditangisin lagi. Buset. Tangisin. Tapi alhamdulillahnya itu kuntilanak itu nggak pernah nampakin dulu ya. Nggak pernah nampakin. Tapi selama lu itu Pak, lu pernah ditampakin itu sama apa biasanya? Pernah diwujudin? Kalau yang pernah diwujudin, kebetulan yang bagus-bagus gua yang diwujudin mah. Maksudnya? Jadi si adiknya si teteh gue ini yang anaknya gue ini, dia punya adik cowok. Nah kebetulan tuh dia di rumahnya sering ada pengajian ratib gitulah. Tiap malam Jumat. Lupa gue nama apanya, cuman gue lupa tuh nama. Gue masih kecil sih, masih SMP lah kurang lebih. Masih SMP, zaman-zamannya nonton Naruto maghrib. Oh iya Ya kan? Gue di rumah nggak bisa nonton nih, berebutan sama mbak gue nonton bulu tangkis, ngalah lah gue cabut ke rumah gue, numpang nonton di situ. Nah si AA gue ini lagi ngaji tuh, duduk kan depan pintu, samping pintu. Nah TV, gue madep ke TV tuh. Ini di samping gue ini di pintu itu ada yang berdiri, ada yang masuk, ada yang mau masuk ke dalam. Di pintu dalam, Pintu luar. Jadi gue duduk sini. Ini pintu nih samping ini. Oh. Sini pintu buat masuk ke dalam. Itu apa gitu? Berwujud apa? Wah itu bagus sih, pakai jubah putih, pakai udeng-udeng. Oh, berarti pas lu lagi keluar pintu berarti? Iya. Pas lu keluar pintu tiba-tiba ada sosok di depan lu. Enggak, gue nggak keluar pintu, gue duduk nih samping pintu, lagi nonton kan. Di rumah gue tuh.
Nah tiba-tiba nih mata kan kita kalau ke depan ke kiri ke kanan masih ngelihat kan. Iya masih Ya ngeliat. kan? Kayaknya ada gerak-gerak gitu di samping belum ngeliat. Bukannya gerak lagi, jalan samping gua. Jadi jalan di samping gua dari pintu itu masuk ke dalam. Itu pakai jubah putih. Oke, kayak bentukan ini kayak wali songo gitu. Iya wali Allah ya. Wali Allah gitu ya. Nah, wali Allah, sebutlah wali Allah. Entah baik atau siapa gua juga nggak tahu. Soalnya pas gua tengok itu hilang. Enggak ada. Nggak ada. Mungkin dari dulu kali apa. Mungkin dia datang mungkin ke pengajian si Abo itu gua juga nggak tahu. Hmm. Bagus-bagus aja gua kalau yang lihat. Nggak pernah ditambah. Sekalinya yang nggak bagus paling via mimpi. Kalau lagi mimpi itu biasanya tambah kan? Via mimpi itu gue cuma yang di rumah kakek gue yang pas gue masih sama kakek gue almarhum. Jadi gue cuma dikasih tahu nih ada satu sosok perempuan nenek-nenek pendek di bongkok. Dia tuh cuman berdiri di pagar di pojokan pagar. Kayaknya cuman gue diunjukin gitu doang. Dia nggak pas di mimpi itu dia nggak ngomong nggak gerak, udah diem aja tuh. Mungkin dia nunjukin kalau gua standby sini nggak apa-apa ya, apa bagaimana gua juga nggak ngerti. Oh mungkin dia cuma mau ngasih tahu. Ngasih tahu gua ada di sini. Eksistensinya dia gitu. Gua ada di sini ya. Dia ngasih tahu gua. Itu pojokan pagar rumah lu. Pojokan pagar rumah gua yang sama kakek gua itu. Itu cuma dilewatin mimpi ada sosok nenek dia standby di situ terus. Iya, entah dia ngejagain rumah atau gimana. Itu yang ngasih taunya Pak, apa lu nggak sendiri apa dia? Gua nggak sendiri. Tapi di via mimpi dan ternyata gua tanya orang yang kebetulan bisa melihat ya emang ada di situ dia. Tapi emang nggak ngapain, nggak ganggu, nggak apa, udah diem aja dia cuma ngejaga doang. Iya mungkin ngejaga doang gimana. Itu cuma satu tuh nenek doang di pagar itu. Satu doang si perempuan. Berarti memang setiap rumah itu pasti ada ininya kali ya, ada penghuninya ya. Ya namanya makhluk begituan ya kita nggak bisa. Dia gini dah, rumah kita aja nih, rumah ya kalau kayak tempat ini aja. Tempat ini misalnya kita lagi hujan gitu, malu-malu begitu pun sebenarnya nandu. Oh itu juga hujan. Apalagi perempuan itu sering nandu. Merinding gua. Tapi nandunya gini loh. Jadi setiap misalnya hujan itu, dia itu bakalan masuk ke loteng atap. Ini apa namanya? Yang di atas plafon itu. Internet. Dia itu pada masuk situ. Ya kalau lu bisa ngeliat itu hujan, misalnya lu nengok ke atas entah ada kepala atau rambut berantakan. Sumpah bilahi deh. Yes. Ini gue jadi merinding nih, beneran. Kayak gitu biasanya. Berarti kalau kuntilanak itu kalau hujan gitu, kuntilanak masuk rumah halus itu kalau hujan itu dia pasti masuk gitu. Masuk. Makanya kenapa banyak yang rumah kosong atau gedung-gedung yang nggak pakai dijadiin tempat dia tinggal. Ya buat ini sebenarnya buat kayak gitu. Buat neduh dia. Neduh dia juga jadi karena nggak kepake ya udah. Kecuali rumah lo yang sering ngajiin itu dia. Oh, tapi kalau rumah yang sering ngajiin di sholatnya ya jauh loh. Inilah ada riskan ya. Iya. Karena ada panas dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Jadi gitu sobat. Kalau andaikan memang kita mau jauh terhindar dari segala hal-hal yang kejanggalan itu untuk umat muslim ya, terutamanya jangan lupa bersolawat atau membaca ayat-ayat Al-Quran, mungkin gitu ya. Buat yang muslim mungkin ya banyak lah, bisa entah lu bisa ngaji, sholat, sholawat yang ditinggal. Cuman buat yang non muslim ya mungkin ya berdoa menurut keyakinannya gitu, ataupun yang masing-masing gitu ya, non muslim lainnya gitu. Ini ada Jumat sekarang ya? Jumat. Jumat sekarang pukul jam 12 tuh kawan CS. Jam 12:02. Jadi emang tadi kan harusnya gue nge-tag video ini habis Isya ya, harusnya tadi, karena kemungkinan gue habis pulang dari daerah mana sih tadi, Cilangkap tempat si Andre kan ya. Tadi ada urusan sama kawan gue Andre, jadi gue agak kemalaman. Padahal ini kawan lama duluan yang nyampe studio gua di sini. Dari kemarin gua di mari, gua nginep. Oh, gitu. Gua sebenarnya ada cerita loh di sini ya. Sebenarnya gua ada cerita di sini. Di studio ini? Iya. TCS.
gue dari tadi emang merinding kalau ngomong-ngomongin gituan, kalau lagi ngibahin jurik gitu ya. Gue suka merinding kalau nekan gue berdua. Tapi kalau gue ngetek video sendiri gitu, gue nggak ada kata merinding. Jadi gue apa yang pengalaman gue pribadi itu yang pernah gue lihat nyata, yang pernah gue alamin, gue nggak pernah merinding. Tapi kalau gue udah gibahin jurik bersama kawan lama, entah kawan baru, entah bintang tamu yang lain siapa itu, gue pasti merinding dengerin gituan. Ada waktu itu gue di sini. Kemarin kan gue nyampe. Yang pas kemarin. Kemarin kan. Tapi kalau nggak cerita sama gue bang, Sengaja gue biar surprise buat lu. Cuman gue juga kalau langsung cerita, ntar lu parno juga bagaimana gitu. Malah lumayan juga. Ya, ini studio. Lumayan gue pun ya kaget juga gimana. Jadi gue ngetek di studio bawah ya. Kalau di atas kan tempat base campnya, jadi studio gue di bawah sekarang. Lo kemarin kan episode kemarin ada di atas, jadi studio gue pindahin di bawah. Jadi di atas itu bisa buat tempat istirahat teman-teman yang lain. Soalnya kan di sini gue ada 2 channel, yang satu buat forum diskusi tentang komedi apa tentang yang lain. Nah, gue di sini buka channel untuk misteri, kejanggalan hal-hal yang aneh. Kemungkinan juga gue hobi di cerita-cerita mistis kayak begini. Nah sekarang kita dengerin nih gibahannya kawan gue lama ini di studio gue. Oke? Jangan kemana-mana. Gimana bang pertamanya bang? Lu bisa di gue selama gue di sini bang, gue nggak pernah namanya. Gue belum pernah disengin atau gimana ya, karena emang gue baca-baca sih kalau apa-apa. Kayak gue ngambil tag video ini, gue baca doa dulu minta perlindungan ya kan. Iya. Nah sekarang lu kemarin bisa ditampakin gitu atau lu jalin, lu kayak gimana bang? Awalnya gimana? Lu di sini di studio ini dulu lagi ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain sih, gue kan kemarin subuh. Oh iya. Tadi subuh. Oh kemarin yang pas kemarin ternyata kita mau ngetek yang kemarin ya. Harusnya kan video yang kemarin dulu ya. Berarti lu baru sekarang kan baru bisa video yang sekarang kan? Berarti lu pas main lu datang duluan itu lu gimana? Pas mau pulang kan baru nyampe? Enggak kan, gue nyampe malam kan. Cuman kan gue gak bisa tidur tuh. Oh jadi lu di depan nongkrong? Nongkrong kan. Tanggung deh ketemu subuh kata gue. Oh gitu. Ini kan dekat masjid ya. Musola. Subuhan lah gue di situ ya kan. Gue turun ke bawah kan subuhan. Enggak ada apa. Udah biasa aja pertama. Pas lu berangkat subuhan. Pulang gua subuhan, masih subuh ya. Baru pulang dari subuhan, kelar dari musola jamaah. Gue nengok ke atas, kok ada orang, kata gue siapa yang ngeliatinnya ke bawah, hitam semua. Itu anak-anak pada tidur? Anak-anak tidur. Anak-anak pada tidur. Maksudnya udah dengerin melek? Ada satu orang yang melek. Ada masih ada satu orang melek? Satu. Terus? Nah gue lihat dari bawah kan ke atas, gue liatin tuh, ini siapa ya, tuh gue liatin, sosoknya hitam doang. Dia pun ngeliatin ke gua, dia ngeliat ke bawah. Gua ngeliatin dia ngeliat ke gua. Oh, berarti lu sama-sama tatapan sama dia? Sama-sama lihat, cuman dia nggak ngebentuk yang aneh-aneh. Cuma dia ngesosok hitam aja, kayak nyerupain orang. Iya kayak makhluk manusia gitu. Dia nyerupain orang. Lu jauh ngeliatnya tuh, jarak jauh? Enggak, di bawah. Oh dari bawah cuma ke atas gitu? Iya. Deket dong? Deket tapi nggak bisa jelas mukanya, hitam doang. Ngesosok hitam doang. Berbulu nggak? Itu nggak tahu, nggak kelihatan soalnya. Nah gue naik ke atas kan, naik tangga. Gue pikir kan si Robi kali, suaminya si Indah. Oh gitu. Ya kan. Oh tetangga yang sebelah itu ya? Gue pikir kan dia ya. Gue naik ke atas, kagak ada orang anjing. Terus langsung beli? Kagak ada orang, kata gue. Siapa ya tuh gue? Itu sampai pulang gue masih tanya-tanya tuh. Nah kan ada bocah yang melek tuh di atas satu kan. Gue tanya, lu tadi ke situ ngeliatin gue, duduk situ ngeliatin gue. Kagak, gue dari tadi rebahan di mari. Kata dia begitu kan. Terus lu nggak ngomong ke? Terus gue tanya lagi kan. Lu nggak ngomong sama bocah gitu? Gue belum ngomong, gue cuma nanya doang. Jadi gue tanya lagi tuh, gue tanya dia duduk situ enggak, ternyata enggak. Terus gue tanya lagi, si Robi ada tadi? Kagak ada orang, bocah pada tidur semua tadi gitu. Oh ya udah, gue nggak mau ngomong ke dia, takutnya dia parno juga. Berarti lu berarti gue yang gue lihat bukan orang gitu aja. Iya.
Enggak, soalnya juga bilang di studio gue ini nih bawah sama atas itu ada sosok bocah anak kecil. Kalau itu sering dewasa sih. kalau itu gede ya. Dewasa. Nah, karena gue penasaran, siangnya gue tanya sama si tetangga tuh, kan perempuan ya. Gue tanya sama Indah karena gue penasaran. Gue ngerinya itu sosok yang menyerupai datang ke mimpi. Gue tanya sama Indah, "Dah, lu semalam mimpi gak? Mimpi sesuatu gak? Mimpi ketemu orang gak?" Terus? "Iya, kok lu tahu?" kata dia gitu. "Siapa orangnya? Suami lu bukan?" "Iya, gue mimpi ketemu laki gue mau diajak begituan lah." Sudah diajak berhubungan. Cuman sebelum nyampe ke berhubungannya itu sosok si suaminya itu lama-lama berubah jadi berbulu. Nah, mungkin yang gua lihat itu dia nyamperin si perempuan itu. Oh, masuk. Iya, mungkin si sosok itu, Hilangnya sosok yang gua lihat, dia nyamperin si perempuan itu buat ngajak hubungan atau gimana. Tapi si Robinya ada? Nggak ada. Robi nggak ada. Suaminya nggak ada di rumah. Suaminya lagi ngojek. Itu kayak semacam gondoruo kali ya. Kemungkinan. Jadi gue ada kan waktu di film kan cerita-cerita kayak gitu kan, yang orang disuguhin sama jin lah. Taruhlah jin. Ya, entah ya, namanya jin kan bisa menyerupai apa aja kan. Ada ceritanya. Nah, gue pikir itu ya cuman karangan aja nih. Gue ngalamin sendiri ternyata. Itu gue Robi. Iya, gue ngalamin sendiri. Di sekitar studio lu berarti ya lu ngalamin. Ada sosok yang kayak gitu buat yang peduli. Makanya buat perempuan terutama ya kalau mau tidur atau ke kamar mandi buka baju segala macem tuh, yang buat yang muslim tuh minimal baca bismillah biar ada hijab. Jadi dari perlindungan ketika gitu. kita buka baju ya, buat cowok juga sih, cowok juga nih, misalnya kita buka baju minimal kita sambil baca bismillah kan, buat ada hijab, jadi tubuh kita tuh nggak dilihat sama makhluk yang nggak kita lihat gitu. Kita nggak bisa melihat dia tapi dia bisa melihat kita kan. Iya kan, emang alam lain itu dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia ya. Kecuali manusia yang udah dikasih kelebihan sama Yang kuasa. Kalau kita bisa melihat, kita jalan pasti ini dah kagak bakalan lempeng, mengol kiri, mengol kanan, ngindarin yang kita lihat. Oh, karena banyak gitu. Iya, lu mau masuk kamar mandi sempit kayaknya ya alam ya. Iya, lu ngeliat gitu aja. Kagak jadi lu masuk kamar mandi kalau bisa ngeliat langsung. Mendingan gak usah lihat. Oke sobat, berarti ini malam cerita dari kawan lama gue, ternyata dia datang ke studio gua di sini. Dia sempat ditampakin juga ternyata nih sobat CS. Dia udah ditampakin tapi si gua belum ya. Belum, jangan sampai ya. Karena gue juga emang merinding, gue dengan cerita aja merinding gimana. Gue lihat mungkin dari luar itu, bukan di sini. Oke sobat, jadi kita malam sampai di sini dulu video gue bersama Bang Satria. Next kedepannya kita bisa gibahin Jurik lagi selama kehidupannya Bang Satria. Nanti pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel gua. Oke? Jangan lupa klik tombol merahnya, tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari Dev Mystery. Oke? Betul banget. Terus saja kita close ya. Boleh. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.